warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sirlina Lavina Rahma dengan NIM 23021030302011. Nah, pada hari ini saya akan mengisi materi tentang mengevaluasi sumber sejarah. Menurut kalian, bagaimana sih mengevaluasi sumber sejarah itu? Jadi, ketika sejarawan ingin mencari sebuah sejarah, sejarawan itu harus mencari bukti-bukti, yang mana bukti-bukti itu akan menjadi sumber untuk menulis sebuah sejarah. Nah, bukti-bukti ini diperkenalkan dari Prancis atau yang biasa disebut dengan jejak, yakni adalah Lacnoise dan Zaïre-Knobos. Dan pada bukti-bukti ini terdapat peristiwa-peristiwa yang bisa dikumpulkan menjadi sebuah data untuk melanjutkan penelitian sejarah. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana sejarawan itu mencari bukti-bukti untuk melakukan suatu penelitian, kita juga perlu mencari sumber, yang mana sumber ini sangat dibutuhkan ketika kita melakukan penelitian, apalagi penelitian sejarah. Nah, sumber-sumber sejarah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sumber primer, yang kedua ada sumber sekunder, dan yang terakhir ada sumber tersier. Jadi setelah kita mengetahui pembagian sumber tadi, nah sekarang kita akan mulai membahas sumber primer ya, yang mana sumber primer ini tadi kita sebutkan di awal. Nah, sumber primer ini merupakan sumber asli yang berasal langsung dari dokumen asli ataupun orang yang menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut. Jadi, bisa disimpulkan bahwa sumber primer ini merupakan sumber asli yang mana bisa melalui dari orang yang mendengar, menyaksikan, dan pernah mengalami suatu peristiwa di masa lalu. Lalu selanjutnya, sumber primer ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sumber primer kuat, dan yang kedua ada sumber primer kurang kuat atau sumber primer sezaman. Sumber primer yang kuat ini adalah sumber yang mana ada seorang saksi yang pernah mengalami, mendengar, dan menyaksikan suatu peristiwa di masa lalu. Jadi sumber yang kuat ini adalah sumber yang benar-benar murni pernah disaksikan oleh orang di masa lalu. Seperti contoh Presiden Soeharto yang pernah mengalami kejadian di masa Super Semar. Nah, mengapa Presiden Soeharto ini dikatakan sumber primer yang kuat? Jadi, kita mengetahui bahwa pada masa lalu pernah ada suatu peristiwa, yakni adalah peristiwa Super Semar. Nah, dalam peristiwa Super Semar ini ada seorang tokoh yang sangat mempelopori dari peristiwa tersebut, yang mana tokoh tersebut adalah Presiden Soeharto. Nah, Presiden Soeharto ini dikatakan sebagai sumber primer kuat karena beliau pernah mengalami, menyaksikan, dan mendengar secara langsung bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, selanjutnya ada sumber primer yang kurang kuat atau sumber primer sezaman. Sebenarnya sumber ini tidak jauh beda dari sumber primer kuat, tapi sumber primer yang kurang kuat ini merupakan sumber yang mana orang tersebut adalah perantara untuk menyampaikan suatu peristiwa di masa lalu. Sama seperti tadi, contohnya adalah peristiwa Super Semar. Nah, ada seorang pengawal Soeharto yang menyampaikan terkait peristiwa Super Semar ini. Nah, pengawal Soeharto ini sebagai perantara menyampaikan peristiwa sejarah yang beliau ketahui dari Presiden Soeharto itu sendiri. Nah, pengawal ini dikatakan sumber primer tidak kuat karena beliau tidak mengetahui kejadian sejarah di masa lalu secara langsung. Nah, berbeda dengan sumber yang pertama tadi, yakni sumber primer yang kuat, yang mana beliau, Presiden Soeharto ini, mengalami langsung bagaimana kejadian Super Semar itu terjadi. Bagian sumber yang kedua ini ada sumber sekunder, suatu sumber yang mana orang bisa menulis atau berbicara melalui tulisan mereka sendiri yang mungkin mereka ketahui di zaman dahulu ada suatu peristiwa yang bisa diangkat menjadi suatu penelitian sejarah. Bisa dikatakan bahwa sumber sekunder ini adalah seseorang yang menulis atau berbicara terkait suatu peristiwa, tapi mereka tidak mengalami peristiwa tersebut di masa lalu. Seperti contoh, ada sebuah buku yang menulis terkait tentang sejarah. Nah, buku itu ditulis berdasarkan dari apa yang mereka dengar melalui tokoh-tokoh yang pernah mengalami suatu peristiwa tersebut. Jadi mereka tidak mengalami, tetapi mereka menulis sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh tokoh, atau mereka juga bisa mengumpulkan dari sumber-sumber primer untuk mereka tulis di penelitian sejarah. Nah, itu merupakan pembagian dari sumber sekunder itu sendiri. Jadi, sumber sekunder ini biasanya sudah diproses menjadi buku, artikel, atau bacaan-bacaan lainnya. Nah, seperti contoh buku, yakni adalah Di Bawah Bendera Revolusi, yang mana buku ini merupakan buku primer atau buku yang dibuat oleh Bung Karno, tetapi pada bagian-bagian tertentu terdapat
bagian yang menyatakan bahwa buku tersebut adalah sumber sekunder. Nah, yang terakhir ada sumber tersier. Sumber tersier ini merupakan kumpulan-kumpulan informasi dari sumber-sumber sekunder yang telah dikelola atau biasa disebut dengan ensiklopedia. Nah, biasanya sumber tersier ini bisa berupa skripsi, tesis, ataupun penelitian-penelitian ilmiah yang sudah dikelola dari sumber-sumber primer maupun sekunder. Bagaimana nih? Apakah dari ketiga sumber atau pembagian ketiga sumber tadi ada yang ingin kalian tanyakan? Mungkin ada yang ingin bertanya, sebenarnya lebih penting mana sih dari pencarian ketiga sumber tadi? Nah, menurut buku yang telah saya baca, dari ketiga sumber tadi yang lebih banyak digunakan adalah sumber primer. Karena apa? Sumber primer ini merupakan bukti yang kuat untuk melakukan penelitian sejarah. Karena dalam penelitian sejarah itu kan harus sesuai fakta yang pertama. Jadi untuk mengetahui fakta-fakta yang pernah terjadi di masa lalu, kita bisa menggunakan sumber primer. Yang mana sumber primer itu adalah sumber yang pernah dibuat oleh orang yang sudah mengalami sejarah, mendengar sejarah, dan menyaksikan sejarah secara langsung. Memasuki materi selanjutnya yakni adalah tahapan-tahapan penelitian sejarah melalui ketiga sumber sejarah yang telah saya sampaikan tadi. Jadi untuk tahapan-tahapan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada heuristik, yang kedua ada kritik, yang ketiga ada interpretasi, dan yang terakhir atau yang keempat ini adalah historiografi. Heuristik ini adalah langkah awal yang mana digunakan untuk mengumpulkan, mencari, dan menelusuri jejak-jejak yang pernah ada di peristiwa masa lalu, seperti mencari arsip atau dokumen-dokumen penting yang digunakan untuk penelitian nanti. Nah, selanjutnya ada kritik. Jadi, tahapan kritik ini adalah yang mana sumber-sumber yang telah dikumpulkan tadi atau yang melalui proses tahapan heuristik tadi diperiksa dengan cermat untuk memeriksa keaslian dan kebenaran dari sumber yang telah kita dapatkan tadi. Yang ketiga ada tahapan interpretasi. Tahapan interpretasi ini dilakukan saat kita mulai menafsirkan makna-makna untuk melakukan penelitian sejarah. Jadi kita mulai menentukan mana saja yang akan dimasukkan untuk penelitian sejarah kita nanti. Nah, yang terakhir adalah historiografi. Historiografi ini adalah tahapan yang mana kita mulai menulis penelitian yang akan kita buat. Mulai dari tahapan heuristik tadi, terus tahapan kritik, lalu tahapan interpretasi, dan yang terakhir ini kita mulai menulis penelitian sejarah yang kita dapatkan dari sumber-sumber. Ini adalah seni dalam menulis sejarah dan kita akan menentukan bahwa penelitian ini adalah yang akan kita terbitkan untuk pembaca nanti. Terima kasih telah mendengarkan materi yang saya sampaikan tadi. Terima kasih juga atas perhatiannya dan antusias kalian untuk mendengarkan materi saya pada hari ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.